Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang suka duka saat belajar daring. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring di semua satuan pendidikan merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah anak-anak generasi bangsa agar tetap aman dari penyebaran COVID-19. Siswa yang biasanya mengikuti pembelajaran secara formal di sekolah berhadapan langsung dengan guru, papan tulis yang menjadi media pembelajaran. Kini semua itu terangkum dalam sebuah alat teknologi yang canggih. Saya sebagai salah satu siswa Seman 14 Garut mengaku selama belajar di rumah ada suka dan dukanya. Namun saya sangat ingin sekali belajar secara langsung atau tatap muka. Saya mengaku rindu dengan teman-teman sekolah. Apalagi ketika belajar di kelas ada diskusi. Bisa berkomunikasi secara langsung dan bertukar pikiran. Selama melakukan pembelajaran dari rumah, saya memiliki kisah tersendiri, baik suka maupun duka. Sukanya, saya bersyukur belajar dari rumah karena terhindar dari penularan COVID-19, walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dukanya berupa ruang gerak bersama teman-teman yang terbatas. Apalagi ketika sedang belajar daring, tiba-tiba listrik mati dan jaringan internet tidak stabil. Tentu hal itu menjadi penghalang dalam proses pembelajaran, sedangkan materi yang harus dikirimkan melalui video. Selain itu, hal yang paling membosankan ketika belajar dari rumah karena hanya memperhatikan layar kaca handphone, bahkan hanya menjadi pendengar saja. Kondisi tersebut membuat siswa merasa menjadi lebih susah karena jika ada hal yang tidak dipahami, siswa harus menunggu lama untuk menanyakan hal tersebut kepada pengajar agar bisa terjawab. Proses pembelajaran dipastikan tidak efektif oleh situasi ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh para pengawas sekolah. Dan juga daerah-daerah yang melakukan evaluasi secara online dan melaporkan ke dinas maupun langsung di pusat. Berdasarkan evaluasi itu, jika pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka atau secara langsung, maka akan berdampak secara psikologis terhadap perkembangan anak-anak peserta didik. Meskipun demikian, pembelajaran secara daring dilakukan oleh pemerintah guna melindungi para generasi bangsa dari pandemi COVID-19, karena keselamatan dan kesehatan anak itu adalah yang paling utama. Jika semua guru telah menjalankan vaksin COVID-19 ini, maka pembelajaran akan dilakukan pada awal ajaran baru. Saya sangat berharap dan berdoa COVID-19 ini segera berakhir, agar proses belajar dapat dilakukan secara tatap muka. Maka dari itu kita harus jaga kesehatan kita supaya tidak terkena virus yang menyakitkan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang sopan, karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.